Bayangkan jika ada sebuah buku kuno yang secara detail mencatat nama, hierarki, jabatan, dan kekuatan 72 roh iblis, lengkap dengan segel mereka. Dan buku itu diklaim ditulis atas nama Nabi Sulaiman. Buku ini tidak hanya dianggap berbahaya oleh gereja Kristen, tetapi juga diyakini mampu memanggil entitas yang menurut iman Kristen adalah musuh langsung Tuhan. Judulnya adalah Ars Goetia, sebuah manuskrip yang selama ratusan tahun disembunyikan, dilarang, dan hanya dibaca secara diam-diam oleh okultis, bangsawan, dan akademisi tertentu. Namun pertanyaannya adalah, apakah Ars Goetia hanyalah mitos gelap abad pertengahan, atau justru potongan pengetahuan terlarang yang sengaja dihapus dari sejarah Kristen? Di video ini, kita akan membedah Ars Goetia secara lengkap, mulai dari asal-usulnya, isi detailnya, hingga alasan mengapa gereja Kristen menganggapnya sebagai kitab paling berbahaya. Ars Goetia adalah bagian pertama dari sebuah kompilasi manuskrip okultisme terkenal yang dikenal dengan nama The Lesser Key of Solomon. Manuskrip ini mulai disusun secara sistematis di Eropa sekitar abad ke-17, meskipun isinya mengklaim berasal dari sumber yang jauh lebih tua. Tidak ada satu penulis resmi Ars Goetia, melainkan gabungan teks sihir Yahudi, Kristen, dan Arab abad pertengahan. Nama Nabi Sulaiman digunakan sebagai figur sentral untuk memberikan legitimasi spiritual dan otoritas ilahi. Dalam tradisi Abrahami, Sulaiman dikenal sebagai raja yang diberi kebijaksanaan luar biasa oleh Tuhan. Namun, Ars Goetia memanfaatkan reputasi ini untuk membenarkan praktik yang justru dilarang agama. Kata Goetia sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemanggilan roh atau entitas spiritual. Dalam konteks Kristen, Goetia selalu diasosiasikan dengan sihir gelap dan iblis. Karena itu sejak awal kitab ini sudah dicurigai sebagai teks berbahaya. Ars Goetia tidak ditulis untuk ibadah, melainkan sebagai katalog pengendalian entitas. Inilah yang membuatnya berbeda dari kitab keagamaan resmi. Dan disinilah konflik besar dengan ajaran Kristen dimulai. Legenda menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki cincin suci yang mengandung nama Tuhan. Cincin ini diyakini memberinya kekuasaan atas jin, roh, dan makhluk tak kasat mata. Ars Goetia mengklaim bahwa 72 iblis pernah ditundukkan oleh Sulaiman menggunakan cincin tersebut. Para iblis ini dikatakan dikurung dalam bejana atau segel khusus. Mereka kemudian dipaksa bersumpah untuk patuh kepada siapapun yang mengetahui nama dan segelnya. Dalam teologi Kristen, gagasan ini dianggap sangat berbahaya. Iblis dipandang sebagai makhluk pemberontak yang tidak bisa dikendalikan manusia. Mengklaim sebaliknya dianggap sebagai kesombongan spiritual. Gereja menolak bahwa kekuasaan atas iblis bisa diwariskan ke manusia biasa. Karena kekuasaan seperti itu dianggap hanya milik Tuhan, maka klaim Ars Goetia dinilai menyesatkan iman dan merusak konsep ketergantungan manusia kepada Tuhan. Ars Goetia disusun seperti ensiklopedia dunia roh. Kitab ini mencantumkan tepat 72 iblis dengan urutan yang tetap. Setiap iblis memiliki nama, gelar, dan pangkat tertentu. Hierarki ini menyerupai struktur kerajaan dunia manusia. Tingkatan tersebut meliputi raja, adipati, pangeran, markis, presiden, dan satria. Setiap iblis juga memiliki jumlah legiun roh yang berada di bawah perintahnya. Beberapa memimpin puluhan legiun, yang lain ratusan. Kitab ini juga mencantumkan sifat, keahlian, dan godaan khas tiap iblis.
Semua kemampuan ini dikaitkan dengan kelemahan manusia. Mulai dari keinginan akan kekayaan, kekuasaan, hingga pengetahuan terlarang. Setiap entitas juga memiliki segel simbolik unik. Segel ini dianggap sebagai identitas metafisik iblis tersebut. Simbol-simbol ini bukan bahasa manusia, melainkan tanda yang diklaim berasal dari dunia spiritual. Iblis pertama dalam Ars Goetia adalah Raja Baal. Baal digambarkan berkepala 3 dan memimpin 666 legiun roh. Ia dikaitkan dengan kecerdasan, kepemimpinan, dan kemampuan manipulasi. Iblis kedua adalah Duk Agares yang digambarkan menunggang buaya. Agares dipercaya dapat mengajarkan bahasa dan menumbangkan otoritas. Salah satu yang paling terkenal adalah Raja Paimon. Paimon digambarkan menunggang unta dan berbicara dengan suara menggelegar. Ia dikaitkan dengan seni, filsafat, dan pengetahuan tersembunyi. Asmodeus dikenal sebagai iblis nafsu dan kehancuran keluarga. Ia sering dikaitkan dengan kecemburuan dan dosa besar. Ada iblis yang diklaim mampu memberi kekayaan instan. Ada pula yang dikaitkan dengan ramalan masa depan. Beberapa iblis dipercaya mampu mempengaruhi cinta dan emosi manusia. Namun semua kemampuan ini selalu digambarkan bersyarat dan menipu. Tidak ada iblis yang memberi tanpa mengambil sesuatu sebagai gantinya. Inilah pola godaan yang selalu diulang dalam kitab ini. Setiap iblis adalah personifikasi kelemahan manusia, dan daftar 72 iblis ini mencerminkan ketakutan serta hasrat terdalam manusia. Gereja melihat ini sebagai glorifikasi kejahatan, bukan sekadar pencatatan sejarah. Karena fokusnya bukan peringatan, melainkan eksploitasi. Inilah inti bahaya Ars Goetia menurut iman Kristen. Dalam ajaran Alkitab, segala bentuk sihir, pemanggilan roh, dan upaya berkomunikasi dengan entitas non-ilahi secara tegas dilarang karena dianggap melanggar kedaulatan Tuhan. Iblis dalam teologi Kristen bukanlah makhluk netral atau sumber pengetahuan, melainkan makhluk jatuh yang tujuan utamanya adalah menyesatkan manusia dari jalan iman. Ars Goetia dipandang sangat berbahaya karena menggambarkan iblis seolah-olah bisa dikendalikan, diperintah, dan dimanfaatkan tanpa risiko spiritual. Gereja menilai bahwa kitab ini menanamkan ilusi kekuasaan palsu. Seakan manusia dapat berdiri sejajar dengan kekuatan yang seharusnya hanya tunduk pada Tuhan. Seleucid, penggunaan nama Tuhan dan malaikat dalam konteks pemaksaan terhadap iblis, dianggap sebagai bentuk penghujatan terselubung. Karena alasan inilah, Ars Goetia selama berdebat dimasukkan ke dalam kategori teks terlarang dan diperingatkan sebagai ancaman serius bagi iman umat Kristen. Ars Goetia pada akhirnya bukan hanya daftar iblis, tetapi cermin dari rasa ingin tahu manusia terhadap kekuatan yang dilarang. Kitab ini menunjukkan bagaimana pengetahuan bisa berubah menjadi godaan ketika dipisahkan dari nilai moral dan iman. Bagi gereja, Ars Goetia adalah peringatan tentang bahaya mencari kekuasaan spiritual tanpa bimbingan ilahi. Namun bagi sejarawan, kitab ini adalah bukti bahwa ketakutan, iman, dan obsesi manusia selalu berjalan beriringan. Jika kamu menyukai pembahasan mendalam tentang manuskrip terlarang, sejarah gelap agama, dan rahasia yang jarang dibicarakan, tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan bagikan video ini, karena masih banyak kitab kuno lain yang akan kita bedah dengan sudut pandang sejarah, bukan sensasi.